Qala al-musannifu al-muhadarah as-sadisah. Muhadarah yang keenam. Kitmanul ilmi syar'i, menyimpan ilmu syariat. Anda punya ilmu tapi Anda segan, Anda tidak mau menyebarkannya. Ini namanya kitman. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Shadaqallahu maulana azim. Jadi asbab, di antara sebab nuzul ayat ini dulu orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui sifat-sifat Nabi, ya, bahwasanya sifat Nabi seperti ini dalam kitab Taurat, kitab yang mereka kaji. Di sana dijelaskan akan datang Nabi akhir dan sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi mereka orang-orang Yahudi sudah mengetahui dengan jelas akan sifat Nabi akhir zaman, ya, Nabi terakhir nih, bukan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Bahkan mereka orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengetahui sifat-sifat Nabi itu persis seperti pengetahuan mereka akan anak-anak mereka, bahkan melebihi dari itu semua. Tapi kenapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, diutus, orang-orang Yahudi yang asalnya tahu akan sifat Nabi, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Artinya mereka ini kenapa ding mebuding, mending ding mebuding sama. Iya, ding mebuding ini artinya tahu keng tak koma tahu sini karena takaburnya bersemacam. Jadi dari kesombongan mereka bersemacam, mereka menyimpan dan menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang mereka sudah ketahui. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat ini. Ulaika, orang-orang Yahudi yang menyimpan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sehingga timbullah pertanyaan yang pertama di sini, al-hukmul awal, hal hadhil ayah khassatun bi ahbaril yahudi wan nasara? Apakah ayat laknat bagi orang yang menyimpan ilmu tadi? Itu kan sifat Nabi kan ilmu. Ayat yang berhubungan tentang menyimpan ilmu akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya dikhususkan pada sebabnya saja, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau menjadi umum pada semua orang yang menyimpan ilmu dan tidak ingin menyebarkan ilmunya? Ini kata ulama usul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Turunnya ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan. Faqta'u aydiyahuma. Jadi di sini asbabul wurudnya adalah ada seorang yang mencuri selendang Sofwan bin Umayyah. Lalu turunlah ayat ini, kalau ada orang yang mencuri maka dipotong tangannya. Apakah ayat ini as-sariqu was-sariqatu hanya khusus pada orang itu atau umum pada semua orang yang mencuri? Di sini kata ulama usul, al-ibratu bi umumil lafz.
Jadi yang kita anggap adalah keumuman lafadznya la bi khususis sabab, tanpa memandang sebabnya. Jadi sehingga ayat as-sariqu was-sariqah menjadi umum pada semua orang yang mencuri. Jadi barang siapa yang mencuri maka juga dipotong tangannya. Entah siapa itu. Juga sama di sini. Innalladzina yaktumuna. Sungguhnya orang-orang yang menyimpan dan menyembunyikan. Nah, apakah hanya pada mereka ahbar, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, atau juga umum pada semua orang yang menyimpan ilmu? Al-ayatul karimah nazalat fi ahli kitab min ahbaril yahud wa ulama'in nasara. Jadi ayat yang tadi diturunkan khusus pada ahlul kitab dari golongan pendeta orang-orang Yahudi dan ulama-ulama Nasrani. Alladzina katamu sifatin nabi alaihi salatu wassalam, di mana mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah ketahui. Kama dalla alaihi ala dzalika sababun nuzul, seperti sebab nuzul yang saya jelaskan tadi. Walakinnaha, akan tapi ayat ini tashmalu kulla katimin li ayatillah, mencakup semua orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Di antara ayat-ayat Allah adalah ilmu pengetahuan akan ilmu agama. Bagaimana hukum orang yang menyembunyikan ilmu agama, tidak ingin menyebarkannya, tidak ingin mengajar dan semacamnya. Termasuk itu akan menerima laknat. Mukhfin li ahkami syar'iyyah, dia menyembunyikan hukum-hukum syariat. Dia sudah mempunyai pengetahuan tapi dia tidak ingin untuk menyebarkannya. Kenapa ayat yang tadi kok bisa umum? Li'annal ibrah, karena yang dijadikan pandangan, kama yaqulu ulama'ul usul, seperti yang dilakukan, yang dikatakan oleh ulama-ulama usul fikih, al-ibratu bi umumil lafz, yang dianggap adalah umumnya lafaz, la bi khususis sabab, tanpa mandang khusus dari sebab tadi. Wal ayatu waradat ammatan, maka ayat tadi itu menjadi umum bisighatismil mausul, innalladzina yaktumuna. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengungkapkan dengan innal yahuda wan nasara alladzina yaktumuna, tapi langsung innalladzina. Lidzalik, karena itu semua ta'um, maka ayat ini menjadi umum. Mungkin nikah baca komentar dari Abu Hayyan. Qala Abu Hayyan wal azhar umumul ayati fil katimin. Jadi ayat yang tadi umum pada semua orang yang menyembunyikan ilmu syariat. Wa finnas, umum pada semua orang. Wa fil kitab, umum pada semua kitab. Kitab bukan hanya kitab Taurat dan kitab Al-Qur'an, semua ilmu, ya. Semua kitab. Kitab apa saja Anda punya pengetahuan ilmu nahwu tapi tidak mau menyebarkan pada orang lain. Alien sampean dak kamu maksud nikah tahu ning gula. Padahal sampean ning nikah juga masuk sampean. Wa inna zalat ala sababin khas, walaupun ayat ini turun pada sebab khusus, fahiyatana wala tatanawal kullaman katama ilman min dinillah, maka mencakup semua orang yang menyembunyikan ilmu agama. Yuhtaju ila bathihi wa nashrihi, di mana ilmu agama itu butuh untuk disebarluaskan. Wa dzalika mufassarun fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa diambil tafsir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya akan suatu ilmu fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, tidak ingin menyebarkannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Apa artinya lijam? Lijam ini apa ki? Tali kendali itu. Nah, itali. Tongar. Iya. Jadi kelak di akhirat akan diberi tali kendali dari api neraka.
Wa qad fahima sahabah min hadhihi al-ayah al-umum, dan sahabat-sahabat Nabi sudah memahami akan keumuman ayat ini. Wa humul arabul fussah, dan mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Al-marju' ilaihim fi fahmil Qur'an, mereka menjadi referensi rujukan dalam memahami Al-Qur'an. Kama ruyan Abi Hurairah, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, laula ayah fi kitabillah ma haddastukum bi haditsin thumma tala qaulahu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Karena kata Abu Hurairah, ya misalkan mungkin ada salah satu sahabat yang menanyakan satu ilmu pada Abu Hurairah. Nah, jadi Abu Hurairah, gimana saya tidak ingin menyampaikan pada kalian sedangkan saya mengetahui? Saya takut karena ada ayat yang bunyinya seperti ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda.